Hai, sudah siapkah kamu belajar untuk hari ini? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari. Terdapat 10 ketentuan yang harus dilaksanakan untuk mengerjakan tugas tersebut. Ketentuan tersebut bisa dibaca pada buku Cerdas Cergas di bab 3 halaman 82-83 untuk kelas 11 SMA. Salah satu ketentuan tersebut yaitu terdapat salah satu nilai kehidupan yang terkandung pada peristiwa tersebut, baik itu nilai moral, agama, sosial, dan budaya. Mari kita ulas bersama materi mengenai nilai-nilai kehidupan. Yang pertama ada nilai moral, yaitu nilai yang didasarkan pada pendidikan moral atau budi pekerti masyarakat. Misalnya seperti berlaku jujur dan membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Yang kedua ada nilai agama, yaitu nilai yang didasarkan pada ajaran agama dan kitab suci. Misalnya seperti wanita harus berjilbab. Yang ketiga ada nilai sosial, yaitu nilai yang didasarkan pada adat istiadat yang berlaku di suatu tempat. Misalnya seperti perempuan tidak boleh di luar rumah ketika sudah tengah malam. Dan yang terakhir ada nilai budaya, yaitu nilai yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang telah mengakar dan turun-temurun. Misalnya seperti gotong royong dan ronda. Bagaimana? Sudah paham bukan? Belum paham nih? Kalau begitu, simak video berikut sebagai contoh untuk pengerjaan cerpennya ya. Judul cerpennya yaitu Terhindar dari Bencana Berkat Kejujuran. Semalam suntuk, Rian menghabiskan waktunya untuk bermain game online bersama orang-orang yang dikenalnya lewat aplikasi permainan tersebut. Terpampang jelas di wajah Rian, terdapat mata panda dan bibir pucatnya. Dia yang mengantuk berat memaksakan diri untuk tetap terjaga ketika guru sedang menjelaskan materi. Rian? Samar-samar Rian mendengar panggilan tersebut. Tetapi matanya terlalu berat untuk dibuka. Rupanya dia sudah tertidur dan tak sanggup untuk bangun. Ketika kesadarannya kembali, Rian menyadari bahwa kelas itu telah sepi. Ia mengedarkan pandangannya ke segala arah, tapi tak menemukan satupun temannya. Apakah ini sudah jam pulang? Sepertinya belum. Kemudian Rian berdiri dan melihat ke arah jam dinding yang ada di kelas. Sudah jam 9. Mungkin mereka semua di perpustakaan. Begitu pikir Rian. Rian beranjak pergi, mencari teman sekelasnya yang sepertinya ada di perpustakaan karena ini jam bahasa Indonesia. Sudah bangun Rian? Kemari dulu. Kenapa bisa ketiduran? Bu Yani yang duduk di dekat pintu perpustakaan langsung bertanya pada Rian yang terlihat hendak masuk. Rian yang ditanya hanya diam. Dia tak ingin mengakui alasannya bisa ketiduran. Lidahnya terasa keluh untuk berucap. Kenapa kamu diam saja? Bu Yani masih menunggu jawaban dari Rian. Rian yang ditatap dan diperhatikan oleh Bu Yani membuatnya gugup dan akhirnya mengakuinya. Maaf Bu, Rian semalaman penuh main game online. Jelas Rian pada Bu Yani yang membuat Bu Yani memijat pelipisnya. Ya sudah, sekarang kamu selesaikan ujian tengah semesternya di meja yang ada di ujung sana. Setelah itu, kamu kumpulkan ke ibu jam 11. Teman-temanmu sudah ujian ketika kamu tidur tadi. Ini lembar soalnya dan jangan mencontek. Rian menerima selembar kertas itu kemudian pergi menuju meja yang dimaksud Bu Yani. Ia merasa kesulitan ketika menjawab pertanyaan yang ada. Di belakang Rian saat ini ada banyak buku yang tersusun rapi di rak. Kebetulan sekali, buku yang ada adalah buku bahasa Indonesia. Aku kan tidak terlalu terlihat oleh Bu Yani. Seharusnya aku bisa mencontek. Rian bergumam seperti itu karena dia sangat yakin bahwa di pojokan sana tidak akan terlalu diperhatikan oleh Bu Yani. Namun, jika ia mencontek berarti dia tidak jujur.
Bu Yani sudah melarangnya untuk mencontek, bukan? Rian bimbang dan beralih menjadi terpenuh. Bukan memikirkan jawabannya, tetapi memikirkan ingin mencontek atau tidak. Tak sengaja Rian melihat soal-soal di nomor menuju akhir. Tiba-tiba ingatannya tentang soal-soal itu muncul. Ya, dia mengingat materi itu ketika sedang dijelaskan oleh Bu Yani. Dengan senang, Rian menjawab soal-soal tersebut. Namun, tak lama setelahnya, dia kembali bingung karena masih ada 5 soal yang tidak terjawab. Rian melihat sekeliling, sepertinya situasinya mendukung jika ia mencontek. Tetapi Rian tak mau melakukannya. Jika ia ketahuan mencontek, sia-sia jawabannya yang sebelumnya. Padahal kan, ia mencari jawaban tersebut sendiri. Sampai jam berakhir, Rian tidak mencontek dan memilih untuk menjawab pertanyaan tersebut sebisanya. Ketika hendak mengumpulkan, Rian dikagetkan dengan seorang temannya yang merupakan anggota OSIS. Entah dari mana temannya itu muncul, tiba-tiba saja sudah berada di depannya. Berikan lembar soal dan jawabanmu padaku. Bu Yani sedari tadi memintaku untuk mengawasimu. Hebat juga kamu, tidak mencontek. Ucapnya kemudian mengambil lembar soal dan jawaban milik Rian. Dia, di mana kamu mengawasiku? Di tempat yang tak bisa kau lihat. Temannya yang melihat Rian kebingungan, kemudian menunjuk ke arah meja di samping Bu Yani. Di meja tersebut, terdapat sebuah komputer yang membuat Rian mengedarkan pandangannya ke arah atas perpustakaan. Kau mengawasiku lewat CCTV? Rian bertanya setelah melihat CCTV yang berada tepat di dekatnya dan menghadap ke arahnya. Iya, jawab temannya. Temannya kemudian berjalan ke arah depan untuk menyerahkan jawabannya kepada Bu Yani. Rian mensyukuri dirinya yang bersikap jujur hari ini. Kejujurannya membuatnya terbebas dari bencana. Dia pun lega karena tidak jadi mencontek lewat buku-buku yang ada di belakangnya. Kalau sempat kejadian, bagaimana nasibnya ketahuan oleh temannya yang terkenal disiplin itu? Rian pun menggelengkan kepalanya tak sanggup membayangkan hal tersebut. Nah, bagaimana? Apakah pemahamanmu mengerjakan tugas tersebut sudah bertambah? Dalam cerpen tersebut terdapat nilai moral berupa bentuk kejujuran Rian ketika mengakui perbuatannya dan tidak mencontek saat ujian. Sekarang saatnya kamu mengerjakan tugas ini sesuai kreativitasmu ya. Selamat mengerjakan!